Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Di video kali ini gua akan coba untuk sharing lagi mengenai seputar Revit ya, otomasi dan juga computational desainnya. Nah, di sini gua akan coba sharing tentang pemodelan dari objek untuk pemipaan ya, untuk spesifiknya yang posisinya ada di atas dari bangunan sedikit, dalam artian di atas dari ceilingnya gitu. Oke, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan gimana cara kita bisa memodelkan objek pipa ini dalam waktu yang singkat dan juga langkah-langkah yang praktis termasuk dengan konektor ya antar pipanya, begitu juga dengan hanger untuk dari bagian pipa-pipanya ya dan membuatnya terhubung ke bagian atas dari struktur di bagian atasnya gitu. Nah, langkah-langkah ini akan kita bahas dalam satu video kali ini. Oke, untuk bisa memodelkannya ada beberapa langkah yang perlu kita jalankan ataupun kita selesaikan bersama. Tapi yang jelas untuk pertama kali kalian perlu buka project baru dan juga pilih template yang ini ya, construction template yang gua gunakan. Atau kalau misalkan kalian ada template yang serupa, tidak ada yang gua punya atau gua pakai ini, kalian bisa pilih template yang menyerupai, bisa arsitektural ataupun juga template yang spesifik mengenai MEP. Oke. Nah, jadi langkah yang pertama kita coba start dari bikin objek dasar-dasarnya dulu. Ya, dalam artian kan kita butuh objek lantainya, floor, kemudian dinding, dan juga plafonnya. Nah, kita bisa start dari dindingnya dulu. Oke, sini gue buat wall architectural dengan pilihan ke level 1. Lalu objeknya mungkin gue buat seperti ini saja ya. Ini arahkan ke atas dan juga ke bagian sebelah kanan gini. Oke, tekan escape, skip lagi. Nah, kalau misalnya sini gue buka atau gue lihat secara 3 dimensi, dia tampilannya seperti ini. Nah, kita lanjutkan untuk bagian yang floor-nya. Untuk floor gue pilih mungkin yang structural saja di sini dengan pilihan opsi yang ini ya. Perhatikan di bagian sini saja yang lebih nggak terlalu tebal banget gitu. Gue bisa buat di sini ya, pilih objek endpoint paling kiri bawah, kemudian yang kanan atas seperti ini. Oke. Nah, dari sini gue bisa potong sedikit ya. Jadi, ini harusnya pakai yang lain saja. Gini, klik, terus klik lagi yang di atasnya. Skip, skip. Terus pilih trim or extend di sini. Dan satunya di sebelah sini. Kalau udah, ini bisa gue pilih untuk finish edit mode. Oke, kita 3 dimensi sudah terbentuk objeknya. Gitu ya. Nah, dari sini sebelum kita mulai untuk penempatan pipa, gue bisa tambahkan untuk bagian satu untuk ini ya plafonnya. Di project browser kita bisa gunakan yang ini ceiling plans level 0. Nah, di sini gue bisa pilih ceiling. Kita bisa sketch ceiling saja, pilih rectangle. Oke, dibuat seperti ini. Terus sisanya bisa gue pakai line, klik, terus klik lagi. Sama dengan seperti layak kita memodelkan floor tadi ya. Terus dirapikan dan ini gue lupa nih. Harusnya ini digeser ke dalam karena kan posisi dari ceilingnya itu kan di dalam dari dinding ya kan. Ini terus pilih finish. Setelah 3 dimensi sudah termodelkan. Nah, kita akan coba tempatkan pipanya ya dengan menggunakan tempat. Jadi kan dia posisinya di atas dari plafon tapi masih di bagian lantai yang dalam ini lantai yang pertama gitu. Nah, ini akan kita bahas di bagian yang selanjutnya. Baik, untuk bikin objek dari pipanya, kalian bisa ke tab Systems. Nah, di sini kan ada pilihan untuk plumbing and piping ataupun juga yang fabrication part. Nah, untuk bagian tutorial ini kita akan coba fokus di penggunaan dari fabrication part ya, dengan asumsi kita menggunakan ukuran-ukuran yang sudah tersedia untuk dimodelkan di bagian project Revit kita. Jadi langkahnya kalian pilih yang ini fabrication part sehingga akan muncul tab baru ya untuk menu pilihan baru berkaitan dengan MEP fabrication part. Nah, dari sini kalian bisa pilih setting. Kemudian untuk fabrication configuratornya kalian pilih saja yang MEP Imperial. Oke, pilih di sini. Nah, ini sekarang kita bisa pilih yang piping PVC. Seperti ini, kalian bisa pilih add ke kanan. Pastinya dia sudah terletakkan gitu ya di bagian loaded surface.
pilih OK. Nah, maka dia akan muncul menu lagi berkaitan dengan opsi-opsi yang bisa kita gunakan dalam hal pemodelan dari objek pipa gitu ya, pipa PVC. Oke, nah, di sini kita akan coba modelkan di bagian Revit kita. Nah, kalian bisa ke level 0 seperti ini. Oke, nah dari sini kalian bisa letakkan satu objek. Dia kan akan tampil secara horizontal. Kalau kalian misalkan pengen rubah arahnya ke vertikal, bisa tekan space aja di bagian keyboard kalian, lalu pilih diletakkan di sini misalkan, seperti ini. Oke. Nah ini bisa gue perpendek mungkin sampai sini aja. Tekan escape dan kita lihat di 3 dimensi. Nah di sini dia sudah termodelkan untuk bagian pipanya gitu ya. Dari ilustrasi di floor plan-nya seperti ini dan untuk 3 dimensinya seperti ini. Oke, nah itu untuk contoh pemodelan awal, termasuk juga load dari item piping yang ini ya, PVC 40. Nah, untuk bagian selanjutnya kita akan bahas lebih spesifik lagi mengenai penempatannya agar bisa diletakkan di atas, begitu juga dengan peletakan dari objek hangernya. Oke, sekarang kita akan coba bahas yang lebih spesifik tentang menghasilkan objek sesuai yang kita harapkan di bagian yang gue tunjukkan di awal. Nah, untuk itu kalian bisa ke bagian 3 dimensi ya di sini. Yang bisa kalian perhatikan untuk objeknya masih terletak atau berposisi di bagian titik 0 dari lantainya. Ya, untuk berubahnya, kalian bisa ganti dari middle elevation. Misalkan ini di atas dari plafonnya, itu kan berarti bisa gue buat misalkan dia ketinggiannya 3 meter ya dari permukaan lantai. Nah, ini dia sudah tertempatkan di sini. Nah, cuman kalau misalkan kita set seperti ini, dari level 0 dia akan hilang untuk pertama ya, karena view range kalian di floor plan ini, tekan escape dulu, muncul view range di sini, kalian perlu ganti dulu. Tingginya misalkan 3500. 3500. Oke, ini membuat objeknya dia memperhatikan objek yang ketinggiannya lebih dari ketinggiannya kurang dari 3,5 tapi lebih dari 0 ya untuk range ketinggiannya. Kalian bisa lihat di 3 dimensinya tampilan seperti ini. Dan juga ini bisa kalian ganti ya ke objek produknya ke bagian 4 inci. Nah, ini tampilan seperti 4 inci kan berarti dia sekitar 10 ya diameternya. Sekitar 10 cm atau 100 mili. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, nah untuk selanjutnya bisa kita balik lagi ke level 0. Ini bisa gue perpendek dikit, seperti ini. Nah dari sini kalian bisa taruh objek konektornya ya, tanahnya sini. Nah kalau misalkan kalian pengen ganti, bisa tekan tanda panah atas di keyboard atau bisa juga spasi ya. Jadi bisa buat seperti ini sampai arahnya ke kanan, terus klik seperti ini. Oke, kalau udah bisa kalian taruh lagi pipa di sini satu, lalu gue bisa letakkan di titik yang sebelah sini satu. Skip, bisa kita lihat secara 3 dimensi dia sudah termodelkan. Nah, sekarang tinggal kita coba taruh untuk arah ke atasnya gitu ya, ke depan sebelah sana. Jadi dari sini gue bisa perpendek dulu objeknya seperti ini. Lalu gue bisa taruh lagi konektor. Klik. Bisa gue taruh di sebelah sini ya, titik di satunya. Escape. Nah, ini mungkin bisa gue kurangi, bisa langsung drag ke bawah atau bisa juga diklik objeknya, kemudian lengthnya ini bisa dikurangi. Jadi pilih, misalkan gue pilih jadi 2 meter aja. Sepertinya sisanya bisa kita sesuaikan lagi gini. Oke. Gue lebih dekatkan lagi, mungkin gue geser seperti ini, di drag. Kita lihat 3 dimensinya sudah termodelkan. Oke, nah dari sini kita udah jadi untuk objek pipanya. Sekarang tinggal gimana untuk memodelkan bagian dari hangernya ya kan. Nah, untuk itu kalian bisa ke level 0 dulu. Ini, kalau misalnya kalian ngerasa kurang pas untuk ngebedanya, bisa kalian tunjukkan colornya ya, jadi lebih jelas posisinya, ataupun posisi realistiknya juga bisa kalian pilih sesuai dengan yang diinginkan. Tapi apapun itu, yang penting kita bisa tempatkan hangernya. Jadi kalian di bagian sini kanannya pilih hanger, lalu misalnya gue pilih yang di sini ya, 1. Lalu gue taruh di sini posisinya 1, ya kan. Jaraknya gue tidak
terlalu memperhatikan itu, jadi ditempatkannya dalam jarak yang kurang lebih tidak terlalu jauh untuk posisinya. Tempatkan seperti ini. Ini juga sama ya, taruh di sini 1, sini 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini juga sama. 2, 3, 4, 5. Tekan escape. Lalu kita lihat di 3 dimensi. Nah, dia kan sudah termodelkan untuk objeknya, gitu ya. Nah, sekarang yang jadi kendala adalah dia belum terhubung atau terkoneksi dengan bagian atas dari structure-nya. Nah, untuk itu kalian bisa duplikasi dulu ya. Jadi di sini kalian klik object floor yang sudah dibuat tadi, lalu pilih copy to clipboard dan paste di align atau selected level. Pilih yang level 1 untuk di atasnya ya kan. Seperti ini. Nah, ini untuk dindingnya bisa gue sesuaikan dulu ya sebelumnya. Jadi kalian klik dinding, tekan Ctrl, lalu klik dinding-dinding yang lain. Total ada 4. Kemudian pilih attach top, pilih lantai yang atasnya. Nah, tingginya sudah berkurang. Sekarang untuk bagian MEP fabrication ya, kalian bisa blok semua di sini. Atau di fullin juga nggak apa-apa. Terus pilih filter. Lalu kalian pastikan cuma pilih yang ini ya. Fabrication hanger. Nah, seperti ini. Lalu kalian pilih opsi untuk attach to structure. Jadi dia mengikuti tingginya dari structure. Nah, kalau di sini kan dia masih beda nih tingginya. Dan kalau misalnya gua klik, dia akan terhubung dengan ambang bawah dari structure-nya, gitu ya. Oke. Nah, dari sini kalau misalkan gue coba tunjukkan secara realistik, dan mungkin ini bisa gue hide dulu ya, elements. Nah, seperti ini kurang lebih tampilan akhir dari ilustrasi model yang kita buat untuk pemipaan di suatu objek bangunan yang sederhana. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari gue. Silahkan diberikan komentar jika ada kendala yang kalian hadapi selama mengikuti tutorial ini. Dan terima kasih telah menonton hingga selesai. Sampai jumpa pada video tutorial yang selanjutnya. Bye-bye.